Salam saudara-saudara, selamat hari Natal bagi kita semua menjelang tahun baru. Apakah kita sudah pada membuat kue, teman-teman? Ayo, siapa yang sudah membuat kue? Pasti saudara sudah mempersiapkan untuk perayaan tahun baru juga ya teman-teman. Nah, saudara, kiranya di hari Natal dan juga menjelang tahun baru ini kita semua sehat ya teman-teman. Dan juga jangan lupa ya teman-teman, dukung terus channel ini dan perkembangan channel ini agar boleh mengedukasi dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, saudara, tanpa berlama-lama langsung kita simak cuplikan berikut ini. Nyiyau aja. Amin, amin, amin ya Allah. Baku medio. Amin ya Rahman, amin ya Rahim. Dawa'um ya subhanakallahumma wa tayyatu fiha salam. Amin. Ya, galena. Wah, Hasamiyo ibut. Masa ya Samio harus pakai mikrofon? Ya kan ada aturannya, po yo. Au. Kecuali waktu hangan ngahana semua malah ngomong aja tahu. Orang ada masalah, kau ada masalah. Iyo, lah masalah hang mau matai jengah apa jengah agar aku ibut dengar orang. Pahang mo hatay dong ge pas Hasamiyo. Au. Itu malah menaucun nah. Ya tuh aturan Masjid Indonesia diatur mikrofon masjid suara gue nyok bawang. Mak wa chun na cha hawa hagilo terlagalau awen na. Gila pada gila. Aja sama punya orang lagi kau uruslah kau. Urus dia mak, urus kamu ada. Udah sudahlah. Kau orang sembahyang. Apa ngaca jantok lewen? Ada yuk melayan jantung. Astagfirullah. Pakai mikrofon kok dia harus pakai mikrofon. La ilaha illallah nah. Ucap Ya wana mak. pakai mikrofon, pakai headset, yang sebiyo, hosjit siwa, orang enggak ada ini ngaco-ngaco pola, enggak ada ngaco-ngaco kau lah. Ngatur, kau tuh lain. Dengar kuping kau dikit kau mulai kan. Lah. Apa nak berisik orang organ kau nak ngadu. Apa sebenarnya kau? Aku suka ini tempat wisata. Enggak ada hubungan wisata. Ada yang akan kuhancurkan. Oi lah. Kau tuh ini aku benda tapi aku membangun negeri. Ada dong mengajarkan kau dengan ini kau juga naik kau dah tapi aku Lah. jom kayak kau kanjen po Kau kau menjerat buat negeri. Laki kau apa laki Nya yo lah nya ngeliat gilo ngahasan nang hei. gila laki wah. Astagfirullahalazim. Trelah nah, keluarkan unek-unek. Pakai mic. Sudah. Orang ada masalah kau bermasalah. Allahu Akbar. Ini sibuk aja. Orang dengar suaranya lebih senang kalau aku lebih Kau tenang. senang kau. Hati kau busuk. Kau Kau yang busuk kau nak kau. kau nak busuk. Aku dia pemendah tapi aku ada adat. Ada John Dia aku udah berhak. Aku biar pernah ke sini tapi aku Layut lah. Kau tidak malu. Allah yo. John, lah. Sudah. Tuhan ingin membuktikan. Inilah buktinya lagi lo. Astagfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Laporlah, silakan. Yo, laporlah. Gila sih yo ala ada syok grab lo dak. Yo gila. Yo gila. Allahu Akbar. Pemirsa, media asing yang menyoroti suara azan di Jakarta karena dianggap mengganggu ketenangan warga ini menuai polemik. Di Indonesia dengan umat muslim sebagai mayoritas, suara azan menjadi hal yang lumrah untuk mengingatkan ibadah sholat. Namun berita tentang suara azan yang mengganggu ini mengusik sebagian masyarakat. Lantas bagaimana sebenarnya aturan tentang suara azan? Berikut informasinya untuk Anda. Berita tentang suara azan di Jakarta yang diangkat kantor berita Prancis AFP dengan tema ketakwaan atau kebisingan mengusik ketenangan umat muslim di Indonesia. AFP menilai suara azan mengganggu ketenangan seorang warga di Jakarta. Dalam beritanya, AFP menceritakan seorang narasumbernya mengalami gangguan kecemasan karena tidak bisa tidur dan takut untuk menyampaikan keluhan. Ia mengaku selalu terbangun pada dini hari karena terganggu suara azan dari pengeras suara masjid di dekat rumahnya.
Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam telah mengatur penggunaan pengeras suara dalam masjid baik untuk azan, sholat maupun ceramah. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menyatakan terus melakukan edukasi soal azan. Menteri Lingkungan Hidup pun telah mengatur ambang batas suara untuk dapat diperdengarkan di masyarakat, yaitu 55 desibel. Lantas, bagaimana sebenarnya pemberlakuan pengeras suara untuk azan di Indonesia? Apa saja aturan azan yang sudah ditetapkan? Tim TV One mengabarkan. Ya, bagaimana menyikapi polemik suara azan yang mengganggu ketenangan warga? Untuk menjawabnya saat ini sudah ada rekan kami, Imran Tajudin, sudah bersama dengan salah satu narasumber di salah satu masjid di Jakarta. Imran, silakan dengan laporan Anda. Ya Gita, saat ini saya berada di salah satu masjid, yaitu Masjid Fajrul Islam di kawasan Kebayoran di Jakarta. Kalau kita lihat letaknya, kalau saya perlihatkan sebenarnya masjid ini memang bersebelahan langsung. Jadi memang sebelah-sebelahan langsung dengan kediaman warga atau rumah warga. Jadi kalau bisa kita gambarkan, kondisi ini serupa hampir sama dengan yang diberitakan di dalam berita salah satu kantor atau juga media asing. Saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bahwa ibu-ibu sesama saudara muslim, mereka cakar-cakaran saudara karena mempersoalkan tentang suara doa yang begitu kencang. Saudara, memang sangat-sangat saudara, kita juga tidak bisa menyalahkan seorang ibu yang marah-marah tadi. Mungkin ibu itu sedang capek bekerja satu harian, lalu susah tidur karena mendengar suaranya mungkin yang agak berlebihan suaranya ataupun volumenya. Atau mungkin ada juga di antara mereka yang sakit sehingga mereka sangat merasa terganggu untuk istirahat, sehingga menyebabkan ibu tersebut marah karena hal itu. Nah, saudara-saudara, dan yang menyampaikan ini adalah sama-sama agama Islam itu sendiri. Coba saudara, kalau yang menyampaikan hal tersebut ataupun yang marah-marah tersebut adalah agama non-Islam, katakan seperti agama Kristen, maka itu akan dilaporkan seperti yang sudah pernah terjadi, yaitu di Tanjung Balai. Bagaimana ada seorang ibu yang mengatakan dan merasa terganggu mungkin karena suaranya ataupun volumenya yang begitu kencang, supaya mohon dipelankan sedikit ataupun dikurangi volumenya. Ibu itu langsung mendapat hukum pidana gara-gara hal tersebut. Nah, saudara, dan dialah saudara sesama mereka yang memberikan teguran tentang hal itu. Kita sebagai orang-orang Kristen tidak usah mempersoalkan tentang hal itu dan juga tidak usah ikut-ikut campur dalam hal itu. Biarlah mereka sendiri menikmati suaranya yang kencang tersebut. Biarlah mereka menikmati, merasakan bagaimana terganggunya mereka karena suara yang berlebihan tersebut. Nah, teman-teman, dimanapun saudara berada, mungkin ada komentar saudara, silakan isi di kolom komentar apa tanggapan saudara terhadap video ini, apa rencana yang perlu dilakukan supaya hal-hal yang tidak diinginkan jangan terjadi lagi. Silakan isi di kolom komentar yang bijak dan komentar yang memberkati, bahkan komentar yang memberikan jalan keluar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat hari Natal bagi kita semua.